Selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya, Aulia Azza, dan rekan saya, Muhammad Fadli, yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan dalam Sekilas Astonius. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia, karena pada dasarnya dalam melaksanakan kehidupannya manusia tidak dapat lepas dari pendidikan. Implementasi dan pengembangan kajian pendidikan juga harus disesuaikan dengan kondisi serta situasi sosial yang berada di masyarakat. Sebab, pendidikan laksana eksperimen yang tidak akan pernah putus sampai kapanpun sepanjang ada kehidupan manusia di dalamnya. Dikatakan demikian karena pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang terus berkembang. Hal ini sejalan dengan pembawaan manusia yang memiliki potensi kreatif dan inovatif. Pendidikan tidak hanya berperan menciptakan generasi muda sebagai agent of change yang membawa perubahan, namun generasi muda harus bisa menjadi agent of producer yang mampu menciptakan perubahan yang nyata. Pendidikan harus bisa menjadi patron bukan hanya dalam pendidikan formal, tapi yang dimaksud adalah pendidikan yang mampu mengubah pola pikir anak bangsa dan pendidikan inovatif yang mendorong aktivitas dan kreativitas daya inovatif anak bangsa. Generasi muda sebagai agen inovasi yang dapat memberikan kontribusi penting dan signifikan untuk menerapkan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan yang aplikatif. Pendidikan merupakan sebuah kekuatan yang dapat mengubah peradaban dan menentukan sebuah masa depan bangsa. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian lebih untuk mencapai pendidikan berkualitas. Dinas Pendidikan Kota Bogor hadir untuk menyempurnakan pendidikan berkualitas di setiap sekolah di Kota Bogor. Dalam hal pendidikan, budaya literasi tentunya sangat penting ditingkatkan di sekolah. Kemampuan dasar literasi yang berupa kemampuan membaca menulis harus menjadi prioritas utama dalam dunia pendidikan, karena sifatnya yang dapat memberikan efek untuk ranah yang sangat luas. Kemampuan literasi membantu siswa untuk lebih mudah memahami suatu materi. Salah satu isu yang terjadi di dalam dunia literasi ialah banyaknya penerapan literasi yang dilakukan oleh perempuan daripada laki-laki, seperti yang disampaikan oleh Bapak Irfan Ferdian, selaku pengelola informasi dan publikasi atau Humas. Mayoritas karena jumlah siswa ya, kalau kita lihat dari data BPS itu lebih dominan wanita ya, perempuan gitu ya, dibanding laki-laki. Otomatis ya dengan sendirinya itu akan penerima literasi itu ya perempuan lebih banyak cenderungnya. Bagaimana respon yang ditunjukkan oleh wali murid dalam program peningkatan literasi di setiap sekolah? Responnya bervariasi ya dan beragam. Ada yang sangat antusias mendukung, ada yang datar, bahkan ada juga yang belum paham terhadap literasi itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita terus gencar lakukan pengenalan program tersebut, baik terhadap siswa itu sendiri dan kita undang secara khusus orang tua siswa agar mereka pun sejalan dengan program pendidikan di sekolahnya gitu. Adakah faktor penghambat dan mendukung dalam kegiatan peningkatan literasi? Faktor yang utama menurut saya pribadi ya, yang dari saya perhatikan, yaitu faktor dari sarana prasarana. Ya, tidak semua sekolah yaitu mempunyai koleksi yang cukup terhadap buku-buku itu sendiri. Kemudian kalau literasi digital dan tidak semua sekolah juga mempunyai fasilitas digitalisasi seperti komputer gitu ya. Sehingga keterbatasan tersebut ya dirasa sangat menghambat ya terhadap kegiatan literasi itu sendiri. Kemudian partisipatif orang tua yang belum antusias gitu, belum merata terhadap program tersebut. Pihak Dinas Kota Bogor melakukan pengawasan terhadap pembelajaran di daerah Kota Bogor dengan membentuk tim gabungan dan pegawai fungsional yaitu pengawas. Pelatihan khusus terhadap remaja dan pendidik dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dilakukan dengan cara menggiatkan literasi.
baik literasi digital maupun literasi membaca. Kemudian mengenalkan kurikulum terbaru, yaitu kurikulum Merdeka, yang dimana kurikulum ini menggunakan metode pembelajaran satu arah antara siswa dan guru, akan tetapi menitik beratkan kepada siswa, sehingga siswa maupun guru diberikan kemerdekaan seluas-luasnya dalam mengembangkan materi pendidikan, sehingga mereka lebih adaptif terhadap teknologi dengan kemampuan yang mereka miliki. Ibu Wakil Wali Kota Bogor melakukan program yaitu Serbukatif, 1000 kata positif, yang mana masuk ke dalam ranah literasi digital. Kegiatan ini dilakukan dengan roadshow ke sekolah-sekolah di Kota Bogor. Ini merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan literasi di Kota Bogor. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan, yang mempersiapkan peserta didik untuk siap bekerja di bidang tertentu. Tujuan dari SMK yaitu membekali peserta didik yang bertaraf nasional maupun internasional. Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional sesuai dengan bentuknya. Sekolah menengah kejuruan menyelenggarakan program-program pendidikan yang disesuaikan dengan jenis-jenis lapangan kerja. SMK memiliki banyak program keahlian yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang ada. Muatan kurikulum yang ada di SMK disusun sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang ada. Hal ini dilakukan agar peserta didik tidak mengalami kesulitan ketika masuk di dunia kerja. Dengan masa studi sekitar 3 atau 4 tahun, lulusan SMK diharapkan mampu untuk bekerja sesuai dengan keahlian yang telah ditekuni. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ristanti Anistia SPD selaku Wakasek Urusan Kurikulum SMKN Negeri 3 Bogor. Iya, metode pembelajaran atau model pembelajaran yang kami terapkan pada siswa kami salah satunya adalah menerapkan pembelajaran teaching factory, di mana di dalam model pembelajaran ini siswa benar-benar menerapkan bagaimana bekerja layaknya di dunia industri. Jadi siswa belajar menerapkan budaya kerja walaupun sebetulnya praktik di sekolah, tapi sudah merasakan sebagaimana bekerja di industri. Itu yang kami terapkan, salah satunya dengan model pembelajaran teaching factory. Selain itu juga kami melaksanakan model pembelajaran project based learning di setiap mapel, ya, disesuaikan dengan tema atau sesuai dengan kompetensi dasarnya. Itu salah satu yang kami terapkan dan itu sangat kontekstual dan relevan dengan yang siswa butuhkan. Apakah ada kelebihan dan kekurangan pada metode pembelajaran saat ini? Kami rasa semuanya baik ya, dan bisa meningkatkan kompetensi siswa baik soft skillnya maupun hard skillnya. Jadi kami akan terus tingkatkan dan kembangkan lagi. Terkait dengan persyaratan usia yang perlu dipenuhi saat mendaftar sekolah, semua siswa SMKN Kota Bogor telah memenuhi persyaratan tersebut, baik dari segi persyaratan usia maupun persyaratan lainnya. Teknik pembelajaran yang diterapkan di SMKN 3 Kota Bogor dengan menerapkan sistem teori dan juga sistem praktek untuk pembelajaran produktif. SMKN Kota Bogor memiliki akreditasi yang sangat bagus, yaitu akreditasi A+ di setiap semua program keahlian. Dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMKN 03 Bogor, tentu ada campur tangan dari wali murid untuk menyukseskannya. Karena lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku siswa di sekolah. Mutu pendidikan di era digital ini sudah sangat bagus karena dapat meningkatkan literasi media dan literasi membaca bagi siswa. Tapi bagaimana cara siswa mengimplementasikannya tergantung siswanya sendiri. Yang telah disampaikan oleh Ibu Astuti, wali murid SMKN 03 Bogor. Pendidikan sekarang jauh lebih canggih dibandingkan zamannya ibu dulu ya, apalagi sekarang eranya udah era digital. Semua fasilitas dan informasi ada di situ. Tergantung bagaimana kita menyikapi dan menggunakan fasilitas yang ada. Pokoknya semua udah jauh lebih bagus, jauh lebih canggih, jauh lebih memberikan anak-anak itu kemudahan. Bagaimana usaha ibu dalam meningkatkan literasi di lingkungan keluarga? Kalau usaha ibu kan nomor satu yang penting doa untuk kemajuan anak-anak, kesuksesan anak-anak, dan dukungan memberi support pada anak-anak.
Jadi biar anak-anak itu tidak merasa dia itu lelah, capek. Jadi sudah dengan tugas-tugas yang ada. Intinya kita memberikan semangat, support, dukungan, doa. Apakah ada kerjasama antara orang tua dan sekolah dalam meningkatkan pendidikan? Harusnya ada, karena peranan orang tua itu juga salah satu kunci kesuksesan anak ya. Dan itu juga mendukung untuk kemajuan dari pihak sekolah itu sendiri. Jadi kerjasama kita tuh antara orang tua dengan pihak sekolah memang harus sinkron, ada komunikasi. Respon positif orang tua untuk meningkatkan literasi sudah sangat bagus. Kurangnya literasi terhadap siswa itu menjadi penghambat. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan memberikan program tambahan, yaitu memberikan tontonan yang sangat positif dan disambut baik oleh orang tua, siswa, dan juga guru. Tujuan pendidikan pun akan menjadi tumpuan upaya pemerintah untuk mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam era Sustainable Development Goals hingga 2030 berdasarkan arahan dari Forum PBB yang telah disepakati pada tanggal 2 Agustus 2015. Peningkatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia akan memacu pencapaian terhadap tujuan dan sasaran lainnya dalam 17 poin SDGs, terutama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia sehingga diharapkan peran pendidikan meningkatkan daya saing Indonesia dalam mendukung SDGs 2030. Itulah informasi mengenai SDGs pendidikan berkualitas yang kami sajikan untuk Anda. Saya Aulia Azza dan rekan saya Muhammad Fadli pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.